udah ngaku aja. Lu gak usah menduga-duga deh. Emangnya lu dukun bisa baca pikiran gue? Apapun yang lo sangka, gue gak percaya kok. Kak, ini aku mau ke minimarket. Pintu jangan dikunci dulu ya, biar aku aja yang kunci. Oke. Ada mau nitip gak? Nggak ada sih, Arjan. Siva mau nitip apa gak? Jadi ya. Ya. Ardan, tolong tutup. Iya. Makasih. Coba lihat. Udah cantik. Coba deh, lihat kesini matang telang. Oh, sampai jatuh ini kenapa masih cemberut? Prinsesnya Tante Lala. Tante Lala mau tanya deh sama Syifa. Coba lihat. Syifa sebenarnya seneng kan? Anaknya Syifa masih ada, gak di surga. Ya. Tapi Syifa marah sama papa tante karena papa udah bohongin Syifa. Padahal dulu papa bilang gak boleh jadi pembohong, tapi sekarang papa yang bohongin Syifa. Ya udah, sini Syifa tiduran dulu di sini. Nanti tante mau ngobrol sama Syifa, boleh? Sebentar ya. Tante, tapi Syifa boleh minjem boneka itu nggak? Itu boleh dong. Biasanya kalau tidur, Syifa peluk boneka ini. Iya juga ya, kan kita punya boneka yang sama ya. Syifa tahu balon udara nggak? Ada benangnya, bisa dipegang. Nah, kadang kalau balonnya kita pegang kuat-kuat, balonnya bisa apa? Pecah ya tante. Bisa pecah. Tapi kalau seandainya balonnya nggak dipegang terlalu kuat, balonnya bisa terbang. Bahkan bisa terlihat indah warna-warninya. Nah, terkadang hati orang dewasa itu seperti balon. Mungkin papanya Syifa itu khawatir balonnya tuh pecah. Khawatir nanti Syifa jadi sedih, takut Syifa sakit hati, takut Syifa kecewa. Makanya papa jaga banget. Gitu. Jadi papa bohong karena takut ya tante. Papa tuh takut bukan karena papa orang jahat, tapi terkadang orang tua itu cara melindungi anak itu berbeda-beda. Ya mungkin terlihatnya tuh terkesannya salah, padahal sebenarnya niatnya tuh baik. Niatnya ingin selalu melindungi anaknya, ingin kasih rasa aman, rasa selalu nyaman. Maafin papa ya, papa gak bermaksud untuk ngecewain Syifa kok. Syifa ngerti, tapi Syifa masih marah tante sama papa. Syifa masih sedih. Bobo sekarang. Oke, jangan lupa baca doa. Nanti usap-usap.
Syifa mana? Mbak Eliza, Mbak tunggu, Mbak. Pelan-pelan. Nanti Syifa kebangun, Syifa lagi tidur soalnya. Oh bagus dong kalau dia lagi tidur. Mau aku bisa bawa dia sekarang pulang. Mana Syifa? Mbak tolong jangan maksa kayak gini ya. Syifa masih shock dengan apa yang terjadi dengan hari ini. Jadi Mbak lebih baik sekarang pulang. Besok pagi-pagi datang lagi ke sini, ya? Ngomong apa sih kamu? Kamu itu gak punya hak ya buat misahin ibu kandungnya dari anaknya sendiri. Demi Allah ya Mbak, saya nggak pernah punya niatan untuk memisahkan seorang ibu dengan anak kandungnya sendiri. Gak usah bawa-bawa Tuhan. Kamu emang dari awal tujuannya itu kan? Mau ambil Syifa dari aku. Kamu udah cuci otaknya dia supaya dia mau sama kamu. Buktinya apa? Dia udah kecuci kan otaknya sama kamu? Mana ada seorang anak yang gak seneng lihat ibu kandungnya tuh masih hidup? Demi Allah nggak kayak gitu ya Mbak. Dasar pembohong, gak usah sok suci kamu! Elisa. Cukup Elisa. Pergi dari sini. Gak ada seorang ibu yang egois kayak kamu. Kamu sengaja bongkar semuanya depan Syifa tanpa kamu pedulikan perasaannya. Ibu macam apa kamu? Terus siapa yang mikirin perasaan aku? Aku juga seorang ibu loh. Kangen sama anak aku sendiri. Kalian berdua tuh egois. Sel, oh udah pulang dari tadi? Enggak, baru mau pergi. Ya iyalah, gue udah pulang dari tadi. Lo itu kalau mau basa-basi kreatif dikit, ya. Axel kenapa ya? Dia beneran marah apa gimana sih? Duh, gue kok jadi gak enak hati ya ketemu sama Rindy kayak gini. Jantung gue tuh seolah-olah tarik-menarik. Yang satu nyuruh ketus, tapi yang satunya lagi minta gue buat bersikap kayak biasanya. Hah? Oh gelap, pusing gue, dasar hati. Gak tahu maunya apa. Sebenarnya saya itu sudah lama khawatir tentang kondisi ini. Dan sekarang benar kan, apa yang saya takutkan selama ini benar-benar terjadi. Syifa sekarang jadi marah dan kecewa sama papanya. Saya turut sedih dengan apa yang terjadi. Ini semua bermula gara-gara perempuan itu. Julian terpaksa harus berbohong ke Syifa. Bahkan tanpa dia sadari, dia sempat melampiaskan rasa marahnya, rasa kecewanya ke Syifa waktu itu. Ya, kira-kira Syifa berusia 3 tahun lah waktu itu, masih kecil dia. Karena Syifa rewel dan dia terus menanyakan keberadaan mamanya. Mama aja terus dari tadi. Mama kamu tuh udah gak ada, udah pergi. Udah deh, gak usah cari mama lagi ah. Nah sayang nih, turun ah. Udah ya, gak usah cari mama lagi ya. Mama kamu tuh udah pergi, udah gak ada.
sih? Sampai kedengeran ke dalam suara kamu teriak-teriak Syifa gitu. Sini sayang. Sini sayang. Kasihan sayang. Jules, kamu jangan dong lampiaskan semua rasa sedih kamu, rasa marah kamu ke Syifa. Dia kan masih kecil, dia nggak tahu apa-apa. Syifa, saya maafin papa ya sayang ya. Sini. Iya. Sayang, maafin papa ya. Maafin papa ya sayang ya. Iya. Udah, kamu gak usah cariin mama lagi ya. Mama kamu udah ada di surga sekarang. Jadi sekarang Syifa sama papa aja ya. Udah gak usah pikirin mama lagi. Dan kebohongan itu terus berlanjut sampai sekarang. Sampai Syifa besar. Dan karena kehadiran Elisa yang memang gak pernah ada, ya akhirnya memaksa Julid untuk terus-terusan berbohong sama Syifa. Saya paham betul kondisinya Julian. Saya tahu. Karena saya yakin namanya orang tua ya lah ya. Dia pasti akan melakukan apapun untuk anaknya. Apapun lah. Ya, seperti saya. Saya juga rela melakukan apapun untuk Julian. Apapun. Iya, apapun lah. Intinya untuk sekarang, saya minta tolong ke kamu, jaga Syifa ya. Mungkin untuk saat ini, cuman kamu tempat di mana dia bisa bersandar. Ya, insya Allah. Saya akan berusaha untuk terus jagain Syifa dalam keadaan apapun. Terima kasih ya, La ya. Terima kasih kamu sudah hadir di hidup Julian dan Syifa. Mungkin saya sempat salah dulu. Saya sempat meragukan kehadiran kamu. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La, Itu siapa ya? bukan apa ya? Julian ngapain sih? Kenapa ngechat aku aja? Kan aku bisa... Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Aku datang ke sini cuma buat ngasih boneka ini aja untuk Syifa. Aku takut dia nggak bisa tidur soalnya. Jadinya Lupa ya? Kalau aku punya boneka yang sama juga kayak Syifa. iya sih, tapi nggak apa-apa deh lah. Siapa tahu kalau bonekanya dua, tidur dia jadi makin ingat, ya kan? Terus dulu nih. Makasih ya sayang.
Sama-sama sayang. Sebentar. Maaf ya, cuma ada satu. Iya, sama si Mas Julian. Iya, nggak apa-apa kan. Aku juga cuma sebentar. Mas Julian nggak usah khawatir. Karena selama Syifa di sini, insya Allah Syifa akan baik-baik aja. Aku akan terus jagain Syifa. Aku percaya kok sama kamu lah. Aku memang datang ke sini cuma buat ngasih boneka itu aja. Sekalian pengen lihat Syifa juga, soalnya hari ini perasaan aku gak enak aja. Aku udah bilang ke Syifa juga kok tadi, aku udah ngobrol. Semoga besok perasaannya jauh lebih baik ya. Aku cuma sedih aja ngelihat Syifa yang marah sama aku hari ini. Ya, tapi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain sih, Wak. Karena memang Syifa berhak marah sama aku. Lagi-lagi refleks aku bagus kayak waktu itu. Makasih ya sayang. Kamu adalah hal terindah yang pernah Allah kasih buat aku. Aku tiduran. Ya Allah, maaf Mas. Iya, nggak apa-apa Paula. Kamu mau tidur lebih lama juga nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Kayaknya kamu juga capek banget. Iya. Mas Julian hati-hati di jalan ya. Ya. Good night. Good night. Kunci ya. Hari ini lu nggak usah ikutin gue ya. Gue pengen jalan sendiri aja. Iya, asal lo jangan bawa anak orang ke resort lagi ya. Atau pokoknya lo jangan aneh-aneh lah. Capek gue ngurusinnya. Suzon mulu lu, Riko. Sana. Ya, masuk dulu gue. Hai. Kok lu bisa masuk ke rumah gue? Lo gak perlu tahu cara gue gimana caranya bisa masuk ke rumah lo. Udah gak usah basa-basi ya. Tujuan lo kemarin tuh apa sih? Hah? Sampai ikut campur masalahnya. Lo sebenarnya ada maksud dan tujuan kan? Iya kan? Udah ngaku aja. Lu gak usah menduga-duga deh. Emangnya lu dukun? Bisa baca pikiran gue? Apapun yang lo sangkal, gue gak percaya kok. Kenapa sih? Apa tujuannya? Gue masih percaya kalau kita itu punya maksud dan tujuan yang sama, ya kan?
Harusnya tuh kita bersekutu, bukannya kayak gini. Sorry, gue nggak tarik sama sekali. Sekarang gue lagi masa pemulihan hati dan pikiran gue. Jadi stop. Gak usah lagi hasut-hasut gue. Oke, fine. Gue terus terang ya. Gue butuh bantuan lo buat dapetin hartanya Julian dan gue juga mau ambil alih perusahaannya Julian. Gue butuh rujuk sama dia. Dan lo juga pasti pengen balikan kan sama Lala. Makanya lo juga butuh bantuan gue. Gue sama sekali gak tertarik dengan semua rencana jahat lo. Dan gue tekankan sekali lagi sama lo. Jangan pernah lo gangguin Lala. Ngerti kan? Semalaman aku nggak bisa tidur nih gara-gara mikirin Syifa. Apa pagi ini dia udah bisa dijemput ya? Coba chat Lala dulu deh. Mas, kayaknya Syifa masih belum bisa dijemput. Dia masih butuh waktu, Mas. Kak Lala, aku pamit ya. Hari ini aku mau nemenin Rindy bikin konten di kafe yang lagi viral. Nggak sarapan dulu? Nanti aja deh. Buru-buru soalnya. Udah aku pergi ya, Kak. Ya, hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syifa, kok dimainin aja? Nggak dimakan sarapannya? Kenapa? Mas Bi mana ya Tante? Kok belum datang-datang? Padahal tadi Om Mas Bi udah janji. Katanya mau bikin kue bareng. Kok nggak kesini ya? Syifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hore, akhirnya Om Mas Bi datang juga. Sebelumnya maaf ya lah. Aku langsung masuk aja soalnya pintunya masih kebuka. Maaf lagi lah, aku kesini tuh cuman mau lunasin janji aku ke Syifa aja. Kan kita mau bikin kue bareng. Tapi kalau kamu nggak izinin juga aku ya nggak masalah sih. Ayo Om, kita bikin kuenya sekarang. Aku nggak mungkin ngusir Hasbi. Yang ada nanti Syifa malah jadi sedih. Dapurnya ada di sebelah sana. Ayo. Mau bikin adonannya ya. Tapi ngaduknya pelan-pelan sih, Pak. Bentar. Sebelumnya mecahin telur dulu deh. Bisa nggak? Ya. Jangan sama kulit-kulitnya dong. Maaf ya Om. Ya udah nggak apa-apa. Kamu ngerti kok kan kita bukan chef profesional. Kayak chef Julian sama chef Lala, ya kan? Om juga sering kok ngelakuin kesalahan kayak gini. Oh iya Om, maaf ya kalau dulu waktu pernikahannya Tante Lala sama Om Hasbi, Syifa pernah bilang Om Hasbi jahat. Oh ya? Om aja udah lupa nggak pernah ngomong kayak gitu. Sekarang Om Hasbi sama Tante Lala masih nikah nggak sih?
Syifa, Tante Lala, sama Om Hasbi sekarang udah nggak bersama. Emangnya kenapa tante? Karena udah nggak cocok. Berarti Tante Lala udah nganggap Om Hasbi di surga dong. Kayak papa sama mamanya Syifa. Mbak, kalau kamu ngantuk, mendingan kamu istirahat dulu aja deh, tidur atau apa. Biar Syifa aku yang temenin aja. Saya nggak ngantuk. Tuh, mata kamu aja udah merem-merem. Udah kamu tidur aja deh. 15 menit juga oke kok. Udah seger lagi nanti. Syifa aman sama aku. Masih kurang nih telurnya. Oke. Ya, baiklah kalau begitu Pak Julian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Maaf jadi mengganggu waktu weekend Bapak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Ya, semoga kerjasama kita ini bisa membuahkan hasil yang baik. Amin. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih, Pak. Pak, saya sudah dengar dari Ardan masalah yang kemarin. Bapak masih kepikiran ya? Iya, Sal. Emang saya juga sih yang salah. Tapi dari kejadian ini, saya banyak belajar. Kalau kejujuran itu adalah harga mati. Dan akhirnya kalau dinego, cuma bisa bikin sakit hati. Kejujuran ya? Maaf ya Pak. Menurut saya, Syifa itu anak yang pintar. Saya yakin kok, Syifa pasti mengerti kalau apa yang dilakuin sama ayahnya ini, ya dia berbohong karena sayang, bukan karena memang dia niat untuk membohongi Syifa. Coba aja ya Pak, kalau Bapak tuh hidungnya kayak saya. Kalau lagi berbohong, kembang gempis. Ketahuan gitu nggak bisa bohong. Jadi kalau Bapak dulu bohong sama Syifa, pas Syifa udah tahu kalau ibunya itu belum meninggal. Maaf ya Pak, saya cuma bercanda doang. Makasih ya, Sal. Maaf, kemarin saya sempat marahin kamu. Kayaknya keterlaluan deh. Udah kelewat batas. Sampai kamu seharian ini saya lihat tegang banget. Kayaknya udah gak pernah bercanda lagi. Nggak apa-apa Pak, saya juga ngerasa salah kok. Jadi memang saya wajar dimarahin sama Bapak. It's okay, no problem. Oke, gimana ya, Sal? Gimana caranya supaya Syifa bisa maafin saya? Kamu kan biasanya banyak ide. Ya walaupun kadang suka aneh-aneh sih idenya. Gimana ya Pak? Sebentar Pak. Astagfirullahaladzim. Ayo aku ketiduran.
Syifa Hasbi di mana? Syifa? Syifa? Syifa kemana ya? Syifa? Astagfirullahaladzim. Hasbi bawa Syifa kemana? Jangan-jangan. Syifa? Mana duitnya kakak? Segini cukup. Sebentar. Maaf kakak, duitnya nggak cukup kakak. Ya, duitnya Syifa cuma segitu doang. Tenang kakak, bayarnya pakai love aja. Lop, bisa nggak? Segini udah cukup. Nggak cukup dong kakak, yang segini nih. Tapi harus sambil ngomong. Love banget pokoknya kakak. Love banget pokoknya. Pinter. Makasih ya udah dibayar. Ya. Nih kalau lapar boleh dimakan. Tante Lala, sini. Cobain kue Syifa. Tapi bayarnya pakai love. Itu aturan dari Om Hasbi. Oh gitu. Ceritanya Syifa lagi ini buka toko roti. Iya, soalnya kata Om Hasbi abis ini Syifa mau diajak ke toko es krim sama Om Hasbi. Jadi nanti Syifa sendiri yang ngasih ke kasirnya pakai duit Om Hasbi. Itu loh, lah. Cafe yang es krimnya viral. Aku pengen ngajak Syifa aja ke situ karena orang yang sedih aja kalau makan es krim kan bisa jadi seneng. Apalagi kalau anak kecil. Tapi kita belum ada kesepakatan loh soal ke toko es krim itu. Iya nggak apa-apa. Aku cuma inisiatif aja kok. Tapi kalau kamu keberatan juga, it's okay. Syifa janji tante, abis dari situ Syifa langsung pulang ke rumah papa. Ya udah, tapi sebentar aja ya Syifa. Yeay! Aku harus tetap ngabarin Mas Julian kalau aku bawa Syifa pergi sama Hasbi. Ini. Tunggu di situ. Tim acara akan datang sebentar lagi, semua sudah diurus. Oke, ide ini memang bagus. Seharusnya setelah ini Julian dan Lala akan menjauh untuk sementara. Makasih ya, udah mau nemenin gue. Yes, sama-sama. Rin, lu baik-baik aja kan? Gue? Lah emangnya gue kenapa? Ya enggak. Soalnya dari kemarin sampai hari ini tuh lu kelihatan kayak orang lagi patah hati, Rin. Patah hati? Ih, apaan sih? Nggak ada. Ngaco deh lu. Gue mau ke toilet dulu ya. Wah, Nih, es krimnya. pasti enak banget nih Om Hasbi. Dong. Itu bisa buat sampai besok loh. Enggak dong, nanti cair. Tapi kan kalau cair bisa tetap dimakan. Ciput!
Syifa. Nah, Elisa. Pemirsa setia menggapai peluk di rumah, hari ini akhirnya kami telah mempertemukan klien kami, Bu Eliza, dengan anak kandungnya yang telah lama terpisahkan. Sore ini acara apa ya? Reality show. Dan pemirsa, di sini ada Mbak Lala, seorang chef, jawara COC Season 3 yang dulu juga sempat viral karena perceraiannya. Kini terlihat kembali bersama mantan suaminya. Ini Lala, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah? Cara biar bisa baikan sama Syifa. Oh, kalau menurut Bapak gimana? Dan pemirsa, di sini ada Mbak Lala, seorang chef, jawara COC Season 3 yang dulu juga sempat viral karena perceraiannya. Ada yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah? Sol, ini acara apaan? Kok bisa ada Syifa sama Lala sih? Oh, ini saya tahu, Pak. Ini tuh reality show yang suka mendramatisir kisah-kisah nyata, Pak. Berarti Eliza... Ini kenapa ya? Ngeliput tiba-tiba. Ini pelanggaran privasi loh. Mas, tolong matiin kameranya ya. Selagi saya minta baik-baik sama Mas. Tolong kerjasamanya. Syifa, ikut mama pulang nggak? Kayaknya ada yang gak beres nih. Gue harus ngelakuin sesuatu biar Lala bisa kabur dari kru TV itu. Woi, Ardan! Lu ya, bener-bener kurang ajar ya. Enggak lu ya, nyenakin gue. Bener-bener lu masa selingkuhin gue sama artis sih? Lu lupa siapa yang nemenin lo dari nol, hah? Gue! Lu bisa kayak susahnya sama siapa? Sama gue? Hah? Lu tuh selingkuh? Hahaha, apa hah? Lu pura gak tahu lagi lu. Kru TV ya? Nih, sekalian nih, biar semua orang tahu kalau cowok ini pengkhianat, tukang selingkuh. Mbak, maaf kita lagi live. Oh ya maaf, kalian viral ini laki-laki. Biar semua orang tahu dia tuh tukang selingkuh, pengkhianat. Rindi? Ardan? Dia bisa-bisa ini selingkuh sama artis. Heh, kalian apa-apaan sih? Kalian bukannya karyawannya Julian ya? Ngapain melecokin urusan orang, ha? Syifa, kita keluar yuk. Tunggu. Ayo cepet. Tadi artis siapa maksudnya? Oh, ada itu artis Katy Pakandi. Kurang ajar kan laki-laki? Oh, artis sinetron itu ya? Benar. Mbak, bagaimana sih tuh anak saya udah pergi sekarang? Cut. Tapi kok itu Chef Lala bisa sama Hasbi ya, Pak? Tadi Lala memang sempet chat saya kalau dia emang mau nemenin Syifa beli es krim. Tapi kenapa Eliza... Pak. Bapak jangan sampai kepancing emosi ya, Pak. Sabar, Pak. Tahan dulu aja, Pak. Ya. Pemirsa, sekali lagi, hati seorang ibu harus remuk karena dipisahkan secara paksa dari buah hatinya sendiri. Saya cuma berharap untuk mantan suami saya, Julian Atmanegara. Seorang chef yang sama-sama kita kenal itu, hatinya bisa luluh membiarkan saya bertemu dengan putri saya sendiri, Syifa. Bukan malah dibawa pergi sama pacar barunya itu dan juga mantan suaminya. Dan melihat kejadian hari ini, saya jadi mempertanyakan di mana tanggung jawabnya Julian sebagai papanya Syifa.
Bisanya Eliza ngarang cerita kayak gini. Pak, tenang Pak, jangan kepancing Pak. Saya yakin Pak, dia sengaja memancing emosi Bapak. Bu Lydia, Bu Lydia, Bu. Lihat tuh, Bu. Ini Bu Elisa, lihat Bu. Nah, Saya cuma berharap untuk mantan suami saya, Julian Atmanegara, hatinya bisa luluh membiarkan saya bertemu dengan putri saya sendiri, Syifa. astaga Tanti. Ini berani-beraninya si Elisa. Dia buat narasi provokatif depan publik seperti ini kan bisa menjelekkan nama Julian. Itu dia, Bu. Ini saya nggak males. Padahal yang masalah Julian masuk penjara kemarin tuh udah saya simpan baik-baik, saya tutupi supaya nggak terblow up ke media. Lah ini malah masalah ini yang menyebar. Gimana sih? Kamu nggak apa-apa kan lah? Aku nggak apa-apa. Cuman agak kaget aja. Syifa, maafin tante ya, tadi tante juga kaget dan bingung. Jadi belum sempat tanya sama Syifa. Jadi Syifa mau ikut sama mamanya Syifa atau sama tante Lala? Syifa, gak apa-apa, tante mau dengar langsung dari Syifanya. Syifa mau kayak gimana? Nggak apa-apa deh, Syifa mau sama Tante Lala dan Om Hasbi aja. Ya udah, kalau gitu kita ketemu sama Papa Juliannya di Amor aja ya. Ya, aku anterin kalian ya. Dan sorry ya tadi gue nampar lo gitu, terus tadi acting heboh-heboh. Tetap sakit sih, walau acting. Sorry banget. Ya soalnya gimana lagi, itu cuma satu-satunya cara biar bisa ngalihin perhatiannya ke Rufu itu, biar Lala bisa kabur kan. Iya sih, gua paham. Dan untungnya gara-gara itu Lala bisa kabur ya. Nah, alhamdulillah lah. Tapi gua nggak habis pikir deh sama Kunti Magang itu. Senekat itu loh, apa yang ngundang orang TV buat bikin kegaduhan di publik. Tahu tuh, sakit emang tuh orang. Oh iya, Rin, tadi lu ada bawa-bawa nama artis Katy Fakandi, itu nggak apa-apa tuh. Malah nanti kita yang viral gara-gara pencemaran nama baik. Tenang aja, tenang. Gue tuh sama dia sohib, bestie, kental. Wah gampang, kita tuh sering pergi bareng, jadi ntar gue tinggal obrolin, gue ceritain yang ada paling dia tawa dengernya. Ya udah, bagus lah kalau kayak gitu. Sumpah kesel banget ya ada pengganggu di acara aku. Udah gitu malah Lala bawa kabur Syifa lagi. Mbak Elisa tenang aja, acara ini cukup besar. Dan harusnya hal ini juga akan cepat viral. Narasi Julian sebagai suami zolim yang menghalang mantan istri untuk bertemu dengan anak kandungnya akan semakin berkembang. Ditambah, Malala juga akan dicap sebagai perempuan yang menghasut Syifa untuk tidak menerima ibu kandungnya. Tunggu, berarti abis ini sosial media bakal rame ngebahas Julian dan Lala. Dan mereka juga bakal diserbu sama paparazzi gitu? Bisa jadi. Apalagi Julian dan Mbak Lala kan sempat jadi public figure yang diidolakan netizen. Oke kalau gitu, makasih ya bantuan yang tadi. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih ya. Oke, tapi makasih juga sama orang itu yang udah ngerencanain ini semua. Aku aja gak kepikiran loh sampai segini ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Guys, yuk. Oke, kalau gitu dengan perlahan publik akan naruh simpati ke aku. Terus Julian sama Lala akan jadi public enemy.